Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin roti pandan dengan isi coklat. Jadi ini tanpa menggunakan oven ataupun mixer. Hasil rotinya tetap empuk, lembut, dan hanya menggunakan teflon aja. Dan cara bikinnya juga gampang banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 70 ml jus pandan. Boleh diganti air dengan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Jika sudah, ini kita tutup ya, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa seperti ini, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita aduk, kita buang gasnya. Lalu tambahkan 1 kuning telur, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 150 gram tepung terigu protein tinggi dan 1 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian untuk bahan keringnya kita ayak. Jika sudah, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok makan margarin atau butter dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita ulen. Di sini saya ulen menggunakan tangan. Jika teman-teman mengulen menggunakan mixer boleh ya digunakan. Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit sampai adonannya lembut. Nah, kurang lebih seperti ini, adonannya sudah tercampur rata dan hasilnya lembut. Kemudian bisa kita rapikan untuk bagian tepi-tepinya, kita bulatkan. Lalu kita proofing, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 30-40 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kita buka tutupnya dan kita kempiskan, kita buang gasnya. Kemudian saatnya kita bagi adonan. Di sini saya timbang seberat 20 gram. Untuk berat 20 gram jadi kurang lebih 15. Lalu kita bulatkan, kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Dan untuk bagian bawahnya kita cubit-cubit supaya rapat. Setelah kita rounding, kita tutup ya, kita istirahatkan kurang lebih 10-15 menit sampai adonannya rileks. Kemudian kita ambil yang pertama kita rounding tadi, lalu kita pipihkan untuk bagian tepi-tepinya, dan untuk bagian tengah tetap menggelembung seperti ini. Lalu kita beri isian filling coklat, untuk isian sesuai selera aja. Kemudian kita tutup, kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Diusahakan rapat ya supaya tidak bocor. Lalu kita rapikan dan kita rounding. Kemudian letakkan di atas kertas. Di sini saya menggunakan kertas cake, alas cake. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya terisi. Untuk isian bebas ya, teman-teman bisa ganti dengan selai yang lain.
Nah, setelah adonan terisi oleh filling semuanya, kemudian bisa kita pipihkan seperti ini. Lalu kita tutup, kita proofing kurang lebih waktunya 20-30 menit sampai mengembang. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, kemudian kita ambil yang pertama kita rounding tadi. Ini sudah agak mengembang. Lalu panaskan wajan teflon dengan api yang paling kecil, dan untuk wajan teflonnya diberi jarak ya dengan api. Di sini saya beri jarak dengan besi. Teman-teman bisa menggunakan loyang bekas atau yang lainnya. Dan jangan lupa ditutup ya supaya panasnya merata. Kemudian letakkan adonan di atas teflon dan diberi jarak ya. Dan untuk teflon boleh dioles dulu menggunakan margarin atau tidak juga tidak apa-apa ya, asalkan teflonnya tidak lengket. Kemudian kita tutup, kita masak selama 7 menit. Setelah 7 menit ini bisa kita balikkan. Kemudian kita tutup lagi, kita masak selama 7 menit lagi. Nah, setelah 7 menit ini sudah matang ya. Di bawahnya juga sudah kecoklatan, kemudian bisa kita angkat. Kemudian kita dinginkan sampai suhu ruang. Setelah dingin boleh kita kemas menggunakan kekese seperti ini. Supaya rotinya tetap empuk, bisa kita kemas menggunakan plastik OPP. Di sini saya menggunakan ukuran 9x11. Lalu bisa kita tempel stiker di permukaannya seperti ini. Alhamdulillah, roti pandan dengan isi coklat sudah jadi. Mudah banget ya cara bikinnya tanpa menggunakan mixer ataupun oven. Bisa menghasilkan roti yang empuk, lembut. Bisa buat ide jualan juga. Rasanya yang pasti ini enak, wangi pandannya sangat kecium. Dicoba di rumah ya, semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Kay kali ini mau bikin roti, tapi di sini saya tanpa menggunakan oven, tanpa menggunakan mixer juga. Jadi hanya menggunakan alat yang ada di dapur aja, tapi menghasilkan roti yang empuk, lembut, dan bisa buat ide jualan juga. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 70 ml susu cair, boleh yang dingin atau suhu ruang atau boleh juga yang hangat. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 kuning telur. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Jika mau hemat untuk susu cairnya boleh diganti dengan air. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini. Tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian ini kita aduk ya, kita buang gasnya. Lalu siapkan ayakan, tambahkan 150 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang, merek segitiga biru. Kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk full cream.
Kemudian untuk bahan kering ini kita ayak. Jika sudah, kemudian kita aduk ya, kita campur. Kita uleni sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Lalu semua bahan ini kita aduk, kita uleni sampai tercampur rata sampai adonannya lembut. Nah, kira-kira seperti ini ya, adonannya sudah lembut dan sudah halus dan tidak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai seperti ini. Kemudian ini kita bulatkan, kita proofing kurang lebih 30 sampai 40 menit sambil kita tutup. Sambil menunggu proofing, kita siapkan untuk pisangnya. Di sini saya menggunakan pisang raja, teman-teman bisa ganti dengan pisang kepok atau pisang yang lain sesuai selera. Untuk jumlah pisangnya, di sini saya menggunakan kurang lebih 7 ya. Maaf yang ada di video hanya terlihat 6, nanti akan saya tambahkan lagi ya untuk pisangnya. Kemudian kita panaskan margarin sampai meleleh, lalu kita tumis pisangnya dengan api sedang sambil dibalik ya jika sudah satu sisinya sudah kecoklatan. Nah, setelah kedua sisinya kecoklatan, tandanya sudah matang. Kemudian ini bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu. Setelah kurang lebih 30-40 menit ini sudah mengembang ya. Kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya seperti ini. Selanjutnya kita bagi adonan. Di sini saya timbang seberat kurang lebih 40 gram. Tapi jika tidak ada timbangan boleh dikira-kira aja. Untuk satu resep ini jadi 7 roti. Setelah kita timbang kemudian kita bulatkan. Kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Setelah selesai kita rounding, kita tutup sebentar ya supaya adonannya rileks. Setelah kurang lebih 10 menit kita istirahatkan. Kemudian kita ambil yang pertama kita rounding tadi. Untuk permukaannya kita beri sedikit tepung ya supaya tidak lengket dengan rolling pinnya. Lalu kita gilas memanjang seperti ini. Kemudian kita beri isian. Di sini saya beri dengan filling coklat. Untuk mereknya saya menggunakan merek Tulip. Lalu saya beri dengan keju cheddar parut di atasnya seperti ini. Lalu letakkan pisang di atasnya. Kemudian kita tutup, kita rapatkan sambil dicubit-cubit supaya rapat ya, tidak terbuka nanti saat dipanggang. Nah, lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Oh ya, untuk isian teman-teman bebas ya, bisa ganti dengan filling yang lain, misalnya filling keju atau strawberry atau blueberry, sesuai selera aja. Setelah adonan terisi dengan filling semuanya, kemudian kita istirahatkan sebentar sambil ditutup menggunakan serbet bersih atau plastik wrap. Maaf ya, saat mengistirahatkan adonan tidak terekam. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita susun di atas teflon seperti ini. Lalu saatnya kita panggang. Dan untuk adonan yang menunggu kita tutup ya supaya permukaannya tidak kering. Nyalakan api kompor dengan api yang paling kecil, dan untuk jarak teflon dan apinya diberi jarak menggunakan besi atau bisa menggunakan loyang bekas. Lalu kita panggang kurang lebih 7 menit sambil ditutup. Setelah kurang lebih 7 menit bisa dicek ya untuk sisi bawahnya. Nah, setelah matang seperti ini kemudian bisa kita balikkan. Lalu kita tutup lagi, kita masak lagi kurang lebih 7 menit. Nah, setelah kurang lebih 7 menit
Setelah kedua sisinya matang seperti ini, bisa kita angkat. Dan bisa langsung dilanjutkan dengan memanggang adonan berikutnya. Setelah kita panggang semuanya, kemudian ini kita dinginkan dulu sebelum kita kemas. Setelah dingin, kemudian siapkan plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya saya menggunakan ukuran 9x22. Dan supaya tambah cantik dan menambah nilai jual, ini bisa kita tempel stiker seperti ini. Atau bisa kita kemas menggunakan box seperti ini ya. Nah, alhamdulillah roti pisang coklat teflonnya sudah jadi. Gimana hasilnya, cantik ya? Dari tekstur rotinya sangat empuk, lembut, dan yang pasti rasanya enak. Untuk ketahanan rotinya kurang lebih waktunya 2 hari ya maksimal di suhu ruang dan di wadah tertutup seperti ini atau di plastik. Untuk harga jual ini bisa dijual dengan harga 5.000 atau disesuaikan dengan harga bahan di setiap daerah masing-masing ya, karena setiap bahan itu berbeda. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.